Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang kekasih, siraman rohani singkat hari ini terambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat Sisi, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan sebuah tema hidup tanpa kekhawatiran. Saudaraku, ya kita tahu akhir-akhir ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang boleh dikatakan tidak mengenakan bagi kita semua, di mana virus corona ini melanda di seluruh negeri, termasuk di negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita menyikapi tentang virus ini? Kita tahu bahwa dampak daripada virus ini sangat luar biasa. Tidak saja secara fisik kita, tetapi dampaknya juga berdampak kepada ekonomi, bahkan ekonomi dunia saat ini. Saudaraku, mungkin hal ini akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Mungkin hal ini akan membuat kekhawatiran di dalam diri kita bermunculan. Karena kita manusia biasa, kita tidak mungkin mengatakan bahwa ya saya tidak cemas, saya tidak khawatir, saya tidak takut. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Nah, ketika kekhawatiran datang di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kekhawatiran itu tidak akan melemahkan iman kita kepada Tuhan, tidak akan melemahkan fisik kita, tidak membuat kita menjadi sakit, tidak membuat kita menjadi stres? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan tatkala kekhawatiran itu datang di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudaraku, serahkanlah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa apapun keadaan hidup kita, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah kita hidup. Allah kita adalah Allah pemelihara kehidupan kita. Karena itu tidak ada jalan lain selain kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan perekonomian kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia akan memberi kelegaan bagi kita. Seperti firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu sebabnya saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apa bebanmu hari ini? Apa beban kita hari ini? Apa persoalan hidup kita? Apa kekhawatiran hidup kita saat ini? Mari serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan bagi kita dan hidup kita dan akan menjadi ringan. Yang kedua, saudaraku, baca dan renungkan firman Tuhan. Tatkala kekhawatiran datang dalam kehidupan kita, mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita memperbanyak merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah tuntunan hidup kita. Firman Tuhan akan menerangi jalan kita. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Dengan membaca firman Tuhan, dengan kita tekun di dalam membaca firman Tuhan, jiwa kita akan semakin diperbaharui, jiwa kita akan semakin disegarkan seperti makanan yang akan menguatkan tubuh kita. Itulah yang akan menguatkan iman kita dalam menjalani hari-hari kita saat ini. Yang ketiga, saudaraku, tidak hanya serahkan kepada Tuhan, tidak hanya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita memperbanyak doa kita. Ketika kita ada di rumah, kesempatan kita saat ini berada di rumah, mari kita berdoa.
Memperbanyak doa-doa kita kepada Tuhan. Doa merupakan cara kita memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan hal ini akan terselesaikan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, berlutut, mohon pengampunan dari Tuhan, mohon pertolongan dari Tuhan, sehingga Dia akan menolong kita. Dan yang keempat, saudaraku, perbanyaklah bersyukur kepada Tuhan. Mari dalam segala situasi kita, tatkala kekhawatiran datang menghimpit kita, mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kita mampu menerima apa adanya. Kita tidak akan mempersalahkan siapa-siapapun di dalam hidup kita, tapi kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan adakan di dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena itu mari kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga belajar dari firman Tuhan ini. Bersyukur berarti kita mau menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita, tapi kita tahu yang satu hal yang pasti adalah Tuhan menginginkan kita yang terbaik di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudaraku, di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi tantangan dunia saat ini, dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang kita hadapi, jangan pernah kita lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Sisi yang saya kasih dimanapun saudara berada, mari atasi rasa khawatir kita dengan menyerahkan kepada Tuhan, dengan tekun dan rajin membaca firman Tuhan, dengan rajin-rajin berdoa lagi, lebih banyak lagi kita berdoa. Dan yang keempat, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi satu rema dalam kehidupan kita untuk menghadapi hari-hari kita saat ini. Saudaraku yang kekasih, sampai jumpa, sampai bertemu kembali dalam program Sisi yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.